Ya, nama saya Pastor Clemens Tribowo Saksono. Saya berasal dari Paroki Klepung, itu pinggiran Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keuskupannya masuk Keuskupan Agung Semarang, dan dari paroki itu di Keuskupan Agung Semarang termasuk paroki yang cukup subur. Saya masuk di seminari selesai SMA. Selesai SMP, saya ditawarin, diajak teman-teman, tapi saya merasa ngapain, nggak mau, dan akhirnya malah setelah SMA baru saya masuk seminari Mertoyudan selama 1 tahun. Masuk di seminari Mertoyudan tahun 82. Pendidikan saya tempuh di Universitas Katolik Parahyangan. Waktu itu Fakultas Filsafat itu baru bergabung di tahun 83 ketika saya masuk itu. Sehingga kegiatan-kegiatan universitas ya masih baru bagi kami di Fakultas Filsafat. Teman-teman, karena seminari atau Fakultas Filsafat seminari di Bandung itu dipakai juga tempat pendidikan imam-imam diosesan Bandung, dan Bogor, Sintang, kemudian SMM dan SSCC pada waktu itu. Kesan yang ini memang variasi sekali karena kebetulan satu angkatan saya itu ada yang baru saja selesai arsitek. Jadi dia selesai arsitek juga di Parahyangan, maka ketika orientasi pastoral bersama dengan kami di universitas, beberapa masih kenal dan malah sedikit heran teman-teman yang lain yang dari fakultas lain. Dan dari kami ya hal yang biasa saja. Pengajar beberapa memang cukup terkenal untuk keasahan nasional ya, termasuk Monsinyur Geisel. Dia seorang tokoh, seorang ahli Islam, Islamologi, uskup emeritus di Keuskupan Bogor pada waktu itu. Ada beberapa tokoh yang lain yang memang sungguh memberi kami bekal yang cukup. Saya ditugaskan pertama
sebagai tertabis. Tahu kan tabisan pertama apa? Tabisan pertama itu diakonat. Jadi tahun diakonat saya di Paroki Santo Paulus Jalan Muhammad Toha di Bandung. Yang sangat menarik tempat itu, saya ditugaskan pertama bahwa tempat itu langsung persis di depannya adalah terminal bus antar kota. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus belajar setir untuk karya pastoral berikutnya, menunjang itu. Disitulah saya belajar setir mobil pertama. Jadi begitu keluar dari halaman gereja, sudah langsung berebut jalan dengan bus dan angkot. Ketika saya selesai tahun diakonat, ditahbiskan di paroki Santaudilia Cicadas. Selesai itu sebagai imam yang baru ditahbiskan, karena ada persiapan komuni pertama, maka saya mendengarkan pengakuan dosa. Saat itu ada yang bertanya dari para orang tua komuni pertama itu, boleh nggak ikut mengaku menerima sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa. Ya, saya sebagai imam baru mengatakan boleh. Dan ternyata apa yang disampaikan, apa yang saya dengar di situ sungguh menjadi beban. Menjadi beban karena persoalan, karena apa yang disampaikan. Tapi sekaligus di sini juga menjadi pembelajaran bahwa akhirnya ketika saya mendengarkan sakramen pengakuan, ya sudah, berhentilah di situ, tidak perlu dipikirkan lagi, sehingga rahasia sakramen pengakuan dosa itu sungguh terjamin. Sesudah tahbisan saya langsung ditugaskan pertama kali di Paroki Kristus Raja Cigugur bersama dengan satu pastor lain dan satu diakon, yang meliputi beberapa stasi. Waktu itu Cigugur, Cisantana, kemudian beberapa stasi yang lain. Yang menarik penugasan di tempat itu ya memang saya yang orang Jawa, lahir besar di Jogja sampai SMA, tugaskan di Cigugur yang mau tidak mau, suka tidak suka ya harus berbahasa Sunda. Menarik karena sudah mendekati Natal, maka selesai tahbisan saya belum bisa merayakan misa perdana di paroki. Merayakan misa perdana di paroki itu baru sesudah tahun baru, sesudah Natal. Nah, yang lucu adalah, dan itu sampai sekarang masih saya ingat, saya harus belajar membaca lagi bahasa Jawa. Memang tulisannya tulisan Latin, tetapi saya harus membaca lagi bahasa Jawa, karena dalam membaca bahasa Jawa kan ada beberapa huruf antara A dengan O itu berbeda dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda tulisannya A, ya sudah dibaca A. Nah, beberapa kali, dan sudah belajar pun ketika itu terjadi, ya ada beberapa yang kepleset ya. Itu kesan pertama penugasan di saat-saat itu. Selesai penugasan di Cigugur selama hampir 2 tahun ya, 91, 92, 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Kemudian saya ditugaskan ke Roma untuk studi
Sunda. Yang sedikit lucu, sedikit aneh justru karena waktu itu saya tahbisan di bulan Desember, misa perdana itu dilaksanakan baru di bulan Januari akhir atau Februari. Saya tidak ingat persis di paroki. Di mana justru di situ saya diminta untuk merayakan Ekaristi dalam bahasa Jawa. Tapi karena sudah terbiasa justru bahasa Sunda, maka walaupun itu bahasa ibu, tetapi harus mengulang kembali, belajar kembali. Karena kita tahu penulisannya mungkin sama, tapi pengucapannya berbeda. Di mana harus A, di mana harus O dalam bahasa Jawa. Ya, tapi itulah yang terjadi dan kemudian di tebing tinggi sesudah dari Papua, sama di sana juga harus belajar bahasa Batak Toba. Sementara kalau di Papua tantangannya sangat berbeda, bukan dari segi bahasa, tetapi dari segi medan pelayanan. Medan pelayanan di sana nggak ada jalan raya. Jalan raya sudah disediakan oleh alam, jadi kita jalan-jalan lewat sungai-sungai. Pesan untuk umat di Paroki Karawaci, terutama bagi kaum mudanya, jangan pernah menutup kemungkinan untuk hidup sebagai orang-orang yang mempunyai panggilan khusus. Nah, sebagai imam, sebagai bruder, sebagai suster, jangan pernah menutup itu. Bahkan saya sangat mengharapkan setiap orang sungguh-sungguh pernah memikirkan secara serius. Jangan hanya sekedar ikut arus. Karena memang arus yang ada di dalam masyarakat, juga di dalam gereja, di dalam dunia kita itu ya sekolah, selesai sekolah. Kerja, selesai kerja, yang bangun rumah tangga, berkeluarga. Tapi sungguh menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memajukan, untuk mengembangkan. Adanya orang-orang yang memang milik, kalau tidak pernah diberi challenge, tidak pernah ditanya, ya orang akan terbawa arus tadi. Arus kuat yang ada di dalam masyarakat juga dalam gereja kita, ya sudah. Sekolah baik-baik, selesai sekolah, kerja baik-baik, selesai kerja baik-baik, berkeluarga baik-baik. Tidak pernah terpikirkan ada bentuk kehidupan, bentuk hidup yang lain. Terima kasih. Jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, lewat gurun dan lautan, ku terjang badai tefan. Tak ku rasa menderita walau miskin dan hina, ku serahkan harapanku di bawah salibmu.
tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa bahagia. Setiap hari ku lalui penuh syukur padamu, segalanya telah kau beri, hujan berkat melimpah. Bukan tetap mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan, ku serahkan segalanya di bawah salib-Mu. Dalam hidupku selalu ya Tuhan, padamu ku rasa